Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Ayyuhal muslimuna ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan mulia ini. Kembali kita dapat berhadir dengan segala karunia dan nikmat yang Allah berikan hingga detik ini. Kita mampu merasakannya dan dapat berhadir kembali dalam melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan berikan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik umat ini, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada kita seorang nabi, Nabiul Ummi, nabi terbaik, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah lengkap dalam perangai terbaik, suri tauladan terbaik, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi mereka yang selalu menginginkan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, wa zakarallaha katsiran, dan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada kita nabi terakhir dengan membawa risalah terakhir, dan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebuah ayat sebagai pembenar bahwasannya apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna, sudah lengkap. Tidak ada satupun syariat Islam yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus beliau, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikannya. Bahkan sebagai pelengkap Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebuah ayat sebagai pembuktian bahwasannya Islam agama yang telah sempurna, lengkap, tanpa ada satu permasalahan pun yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ini ayat jemaah turun
disaksikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan di tempat yang mulia, di hari yang mulia. Sampai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar khutbah terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Tapi jemaah kaum muslimin, ma'asyiral kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, sangat disayangkan masih aja banyak di antara kita yang masih mempertanyakan dan masih menjadikan bahan perdebatan tentang apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang sangat menjadikan hal yang sangat miris di dalam diri kita, agama yang telah jelas yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masih diragukan. Dan kita banyak dapati sebagian kita yang terhanyut, yang mana dahulu mereka di atas al-haq, di atas kebaikan, di atas kebenaran, gara-gara memiliki karakter dan sifat yang seperti ini, demi Allah, Allah jauhi dari dirinya hidayah, Allah cabut kebenaran tadi. Kenapa? Karena ada sifat ciri khas selalu memperdebatkan dalam permasalahan agama. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala mencela di dalam banyak ayat, ada di antara kita karakter-karakter manusia yang mana kalau kita melihat dirinya sangat kau terpukau dengan retorika bahasa yang dia sampaikan, yang mana dia suka berkeliling ke sana kemari, yang mana tidak ada keinginan di dalam diri untuk mencari al-haq. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan ciri khas tipe manusia yang seperti ini. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Di antara manusia, di antara kita, may yu'jibuka qauluh, sungguh kau terpukau, sungguh kau terkesima dengan retorika bahasa yang dia sampaikan fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini jemaah. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yushhidullah ala ma fi qalbi. Allah persaksikan, Allah menjadi saksi atas apa yang ada di dalam hatinya. Wa huwa aladdul khisam. Padahal dirinya termasuk orang yang ngeyel, orang yang suka berdebat. Allah sudah gambarkan jemaah, ada orang-orang yang seperti ini. Bahkan kau lihat dahulunya, Masya Allah, teman-temanmu, sahabat-sahabatmu yang selalu bersama dirimu dahulunya, yang di atas al-haq, kebaikan, semangat, duduk di majelis ilmu, tapi lambat laun bergeser, meninggalkanmu. Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Padahal hidayah sudah masuk di dalam dirinya. Lambat laun dia tersingkirkan karena terlalu menggubris, terlalu mengiyakan, selalu mengikuti perdebatan-perdebatan di setiap majelis yang gak tanggung-tanggung. Agama orang sebelah menjadi bahan perbincangan, dan dia belum yakin terhadap agama yang dia telah pegang. Dan kau akan lihat ini di dunia nyata,
lebih baik dan lebih mengerikan, lebih hanyut. Kau akan tenggelam di dunia maya. Lautan tak bertepi, jemaah. Nggak ada menginginkan kebaikan sedikit pun. Ujungnya caci makian, mewariskan permusuhan, rasa dendam, ditambah lagi apa? Kau bukan termasuk karakter orang yang berilmu. Ilmumu nggak ada. Ingin masuk ke ranah-ranah seperti ini, na'udzubillah. Akhirnya apa? Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tak kala mereka telah, hati mereka telah berpaling dari Allah, Allah akan palingkan mereka, jemaah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ternyata orang yang seperti ini, jemaah, enggaklah akan mendatangkan kepada dirimu kecuali permisalan-permisalan yang agar mereka terlepas dan tidak mau mengamalkan apa yang mereka ucapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ma darabuhu illa jadala, ma darabuhu illa jadala, bal hum qaumun khasimun. Tidaklah mereka membuat permisalan kepadamu kecuali ingin berdebat aja. Enggak ada keinginan mereka membuat sebuah permisalan, cerita, dalil ini ABCD. Ma darabuhu illa jadalah. Tidak ingin mencari al-haq. Bal hum qaumun khasimun. Padahal ciri khas mereka apa? Kata Allah, kaum yang suka berdebat. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma dhalla qaumun ba'dal huda kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah pernah suatu kaum itu sesat dari sebuah hidayah, dari sebuah petunjuk, dari sebuah kebaikan, kanu alaihi. Yang dulu mereka seperti itu. Dahulu mereka di atas hidayah, di atas kebaikan, semangat beribadah, semangat di majlis ta'lim. Lama-lama kendor, lama-lama berpaling, lama-lama menghilang, tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Kanu alaihi illa utul jadal, kecuali telah dibuka kepada mereka pintu-pintu berdebat, pintu-pintu memperdebatkan dalam permasalahan agama. Padahal ini, orang yang jenis seperti ini merupakan manusia yang paling buruk, manusia yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabiah Aisyah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna abghadar rijal ilallah, inna abghadar rijal ilallah, manusia yang paling dimurkai oleh Allah siapa? Aladul khisam. Manusia yang paling dimurkai Allah adalah manusia-manusia yang masih aja memperdebatkan dalam permasalahan agama. Lihat pengamalan para salaf, bagaimana mereka melewati, mendapati manusia-manusia yang seperti ini, jemaah. Apakah mereka gubris? Apakah mereka layani? Enggak. Mereka biarkan berlalu. Al-Imam Malik, Al-Imam Darul Hijrah, sepenggal pengamalan yang bisa kita ambil dari beliau. Ja'a rajulun, datang seorang pemuda, ya Imam, yujadiluka fi syai'. Wahai Imam, ayo, aku ingin berdebat dalam masalah agama ini. Apa konsekuensinya, kata Imam Malik? Ya, kalau aku menang, kau ikutlah sama aku. Kalau aku kalah,
Kalau aku kalah, aku ikut sama kau. Seperti ini jemaah. Imam Malik tak kalah melihat seorang pemuda dengan semangatnya seperti ini. Apa kata Imam Malik? Sambil dia melihat seorang pemuda tadi, izhab, pergilah kau ke orang-orang yang seperti dirimu. Pergilah kau, karena aku telah yakin terhadap agamaku. Aku yakin terhadap agamaku. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam sebuah riwayatnya, majadalani jahilun illa wa ghalabani. Ingat, kata Imam Syafi'i, enggak ada satu orang jahil pun tak kalah mendebat dan mengajak aku berdebat. Konsekuensinya apa? Pasti aku akan kalah. Aku kalah udah. Aku kalah aja udah. Orang jahil datang kepada kita mengajak debat, illa wa ghalabani. Aku pasti kalah. Ternyata jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, yang menghancurkan agama Islam yang telah dibawa oleh Nabi bersusah payah selama 23 tahun mengajarkannya kepada para sahabat mengajarkannya para tabi'in dan ke bawahnya. Yang menghancurkan Islam sendiri itu siapa? Kita yang menghancurkan Islam itu sendiri. Seorang tabi'in pernah ditanya oleh Umar ibn Khattab. Beliau bernama Ziyad bin Khudair. Ziyad bin Khudair ditanya oleh Umar ibn Khattab, ma yahdimul Islam? Hal ta'rif ma yahdimul Islam? Kau tahu enggak Islam ini hancur karena apa? Islam ini runtuh karena apa? Ziyad bin Khudair mengatakan, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Wallahu a'lam. Enggak tahu. Qala Umar berkata, yahdimul Islam salasah. Yang akan menghancurkan Islam, yang akan meruntuhkan Islam yang sudah baik ini, yang pertama, zillatul alim, ketergelinciran seorang alim ulama. Alim ulama tergelincir, kau ikuti. Dia alim ulama, salah dia, satu pahalanya. Lah kita siapa? Seorang mujtahid enggak, penuntut ilmu enggak. Coba mencari zillatul alim, ketergelinciran para ulama. Yang mana kata para ulama, man tatabba'a rukhasul ulama tazandaq. Siapa yang bercoba untuk mencari kesalahan para ulama, jatuh ke dalam zindik. Zindik lebih bahaya dari seorang munafik. Wajidalul munafiq Quran. Yang kedua kata Umar bin Khattab, ada orang-orang munafik yang pandai lisannya berdebat dalam masalah Al-Quran. Udah banyak, baik di dunia nyata, di dunia maya, banyak kau lihat seperti ini. Dan yang terakhir kata Umar bin Khattab, wa hukmu a'immatil mudillin, hukum-hukum para imam-imam yang sesat. Maka jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, apa yang telah disampaikan dari Al-Quran dan hadis dan kalam ulama ini pembelajaran bagi kita. Karena kalau kita terus melakukan ini, yang ada kata para ulama akan mewariskan segala permusuhan, yang akan mewariskan kedengkolan, yang akan mewariskan semua kebatilan. Maka jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, perhatikan apa yang telah diajarkan di dalam syariat Islam ini. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah, sebagai pengingat, ternyata ada sebuah kebaikan hilang, hampir kau dapat, hampir kau raih, tapi kebaikan tadi itu pupus,
hilang dari dirimu. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi. Antum ingat enggak kisah Nabi ingin mengumumkan kepada para sahabat kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, sehingga antum tidak perlu capek-capek bangun di 10 malam terakhir, terjaga. Yang mana Nabi pingin mengumumkan hari hanya itu kapan. Tapi gara-gara ulah sebagian para sahabat Nabi yang berdebat di pintu rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya apa? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pelajaran penting jemaah, ambil. Aku ingin keluar menemui kalian dan aku akan umumkan kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Tapi gara-gara ada sebagian kalian yang memperdebatkannya di depan pintu rumahku, Allah lupakan aku. Allah lupakan Nabi jemaah. Maka jangan sampai ada sebuah kebaikan di dalam dirimu yang ingin Allah berikan, tapi karena karakter sifatmu seperti ini, akhirnya kebaikan tadi nggak berarti sama sekali jemaah. Akhirnya kebaikan tadi itu nggak sampai kepada dirimu. Layaknya tadi pelajaran para sahabat, bagaimana mereka menyesalnya luar biasa. Tapi di setiap itu punya hikmah tersendiri agar kita pahami ternyata imbas dari perangai yang buruk ini kita tertolak dari semua kebaikan jemaah. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man tarakal mira fahuwa mumtilun banallahu baitan fi rabatil jannah. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan, dia dalam keadaan salah. Salah kau nih, ini kau salah, posisimu salah, tapi kau tinggalkan, kau imbasnya mendapatkan apa? Rumah di pinggiran sungai di surga. Wa man taraka mira fahuwa muhiqun. Kau tinggalkan debat, kebenaran ada pada dirimu, kau di atas angin, benar kau ini. Banallahu baitan fi a'lal jannah. Allah bangunkan rumah di atas surga jemaah. Maka jemaah muslimin sidang Jumat rahimakumullah, semoga apa yang telah disampaikan ini memberikan pelajaran penting bagi kita. Yakin terhadap apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairal fatihin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.